kegiatan tahun 2023, jauh-jauh hari tentunya segala persiapan dan data-data tentunya sudah kita siapkan. Selamat malam, Sanak Nagari Pematang Panjang Channel. Pada malam hari ini kami tayang kembali melalui podcast Nagari Pematang Panjang. Dan pada malam hari ini kami menghadirkan Bapak Sukri Rahmat. Beliau adalah sebagai sekretaris Nagari Pematang Panjang. Baik, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam Bapak Sukri Rahmat. Selamat malam Pak Yori. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kemungkinan dari kami mungkin ingin menghadirkan dari episode sebelumnya, yaitu Bapak Sukri Rahmat, lantaran penuhnya kegiatan dan persiapan Nagari pada awal tahun ini. Kemungkinan pada malam hari ini bisa kami dan Pak Sukri sama-sama hadir di podcast Nagari Pematang Panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, tentang persiapan Nagari untuk program tahun 2023, bagaimana kesiapan, apa semua sudah terlengkapi, Pak? Baik, terima kasih Pak Yori dan seluruh masyarakat Nagari Pematang Panjang Channel. Kami selaku Sekretaris Nagari Pematang Panjang menyikapi untuk menghadapi program kegiatan tahun 2023, jauh-jauh hari tentunya segala persiapan dan data-data tentunya sudah kita siapkan. Dan untuk mengantisipasi bentroknya atau tumpang tindihnya kegiatan yang melekat dengan pemegang kegiatan Nagari, contohnya Kasi dan Kawur, kita upayakan nanti menyiapkan ataupun membuat laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada BPN dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui camat. Kita upayakan di awal tahun ini kita laksanakan itu untuk mengantisipasi dan sambil menunggu realisasi dana yang kita muat dalam APB Nagari untuk dilaksanakan di tahun 2023. Artinya segala macam kesiapan untuk menghadapi terselenggaranya program, baik itu pemerintahan ataupun pembangunan di Nagari Pematang Panjang, jauh-jauh hari insya Allah kita sudah siapkan. Begitu Pak Yori. Ya, insya Allah nanti semacam kegiatan yang telah kita rencanakan, yang telah Nagari rencanakan untuk program tahun 2023, jadi tidak tumpang tindih. Nantinya ada kesiapan dari program yang sebelumnya yang belum terlengkapi. Menyikapi program Nagari Pematang Panjang untuk tahun 2023, ya kira-kira program unggulan nanti yang akan dilaksanakan apa-apa saja, Pak? Baik, terima kasih Pak Yori. Ini memang sebuah pertanyaan yang sangat berpotensi ya, karena memang setiap Nagari tentu mempunyai anggaran, mempunyai potensi dan mempunyai kiat-kiat tersendiri
untuk menjalankan roda pemerintahan di nagari masing-masing. Namun kita di Nagari Pematang Panjang tentunya program ataupun kegiatan yang menjadi unggulan kita bahwasanya seluruh perangkat nagari kita upayakan segala macam data, baik itu data masyarakat miskin, data rumah tidak layak huni, dan data-data yang lainnya itu kita siapkan kepada Kepala Jorong dan TU. Begitu nanti ada program yang diminta oleh kabupaten, oleh provinsi, ataupun melalui aspirasi dewan sendiri, kita sudah lengkap dengan data dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Jadi tentunya untuk yang menjadi program unggulan di Nagari adalah semacam data, terutama adalah program DTKS yang disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang intinya kita mengusulkan masyarakat Nagari Pematang Panjang ke dalam data DTKS itu tidak mesti untuk mendapatkan bantuan PKH, tidak mesti mendapatkan bantuan e-warung. Namun yang kita tuju adalah untuk memperoleh atau mendapatkan beasiswa bidik misi di tingkat pendidikan. Karena begitu masyarakat Nagari Pematang Panjang yang pada saat ini dianggap mampu, belum tentu di jenjang pendidikan lebih tinggi ataupun di perguruan tinggi sendiri itu akan bisa ataupun sanggup untuk membiayai anak-anak mereka ataupun mahasiswa yang menjadi mendapatkan untuk beasiswa bidik misi ini. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa bidik misi itu harus terdaftar atau termasuk ke dalam DTKS itu sendiri. Yang DTKS itu adalah semacam penyempurnaan ataupun pelaksanaan data melalui sebuah aplikasi. Begitu Pak Yuri. Baik Pak, dari program unggulan untuk perbaikan data, tadi Bapak menyebut data DTKS. Ya. Yang data DTKS yang Bapak ketahui kan kita pengentrian masyarakat kita. Ya. Yang pertama, kira-kira persentase dari masyarakat kita yang telah diinput ke data DTKS, dan sesudah itu apakah yang telah masuk ke dalam data DTKS itu semuanya akan mendapat bantuan atau bertahap? Baik, terima kasih. Mungkin perlu penjelasan lebih rinci bahwasanya untuk persentase masyarakat Nagari Pematang Panjang pada saat ini yang sudah termasuk ataupun sudah terdaftar dalam data DTKS, kita prediksi kurang lebih sebanyak 80%. Karena masih ada nanti kekurangan-kekurangan masyarakat yang berkeluarga baru ataupun mempunyai kakak baru, itu nanti pun akan kita entrikan ataupun kita daftarkan ke dalam data DTKS. Kemudian terkait dengan bantuan, tidak mesti begitu kita sudah usulkan ke dalam data DTKS, tidak mesti mereka akan langsung mendapatkan bantuan. Karena sebab bantuan ini tentu ada programnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi tentu harapan kami sebagai pemerintah nagari kepada masyarakat secara khususnya, begitu nanti kita sudah terdaftar dalam data DTKS, itu kita sudah berada, artinya kita sudah berada dalam ruang tunggu begitu kira-kira. Kemudian dalam rangka menyikapi data DTKS ini, yang kita kejar adalah jenjang pendidikan perguruan tinggi. Kemudian untuk di Nagari kita juga ada semacam program unggulan, kita melaksanakan kegiatan penyerahan beasiswa, kita anggarkan 1 kali dalam 1 tahun. Beasiswa ini beasiswa berprestasi mulai dari jenjang pendidikan SD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kemudian yang terkhusus untuk SD itu kita laksanakan ataupun kita berikan kepada keseluruhan SD yang ada.
Di negari kita Pematang Panjang kita memiliki 5 SD dan mereka yang kelas 6 sekarang tentu mereka bersaing di lingkungan sekolah itu mereka itu sendiri. Dan kemudian nanti 1, 2, 3 per SD itu kita berikan beasiswanya. Itu menyikapi untuk sebelum ataupun data DTKS dientrikan dan dalam daftar tunggu bantuan dan juga menyikapi bantuan-bantuan yang lainnya. Begitu Pak Yuri. Luar biasa Pak Sukri tentang penjelasannya. Dan sekarang yang ingin kami tanyakan, Ya, jika kita berandai-andai di dalam waktu dekat, memang semua warga telah dientrikan ke dalam data DTKS, kan tetapi pada suatu saat mereka terkendala, pertama masalah kesehatan, ya, yang kedua kena musibah atau yang lainnya. Bagaimana tindakan cepat dari pemerintahan Nagari Pematang Panjang? baik, terima kasih Pak Yori. Untuk menyikapi kendala ataupun permasalahan yang sifatnya mendesak ataupun darurat, katakanlah itu ada masyarakat kita yang sakit, sementara mereka masih dalam proses pengusulan DTKS, Ya. tentu mereka belum mempunyai kartu BPJS ataupun untuk biaya berobat. Jadi kita di Nagari menyiapkan sebuah kota infak yang dinamakan itu kota infak kaum du'afah pada saat mulai dari beberapa tahun belakang segala macam urusan surat menyurat di Nagari kan tidak ada pembayaran. Jadi kepada masyarakat yang berurusan ke Nagari Pematang Panjang segala macam urusan surat menyurat kita tidak ada minta pembayaran apapun, terkecuali memang kalau mereka memberikan sumbangan dari hati mereka kecil mereka sendiri untuk membantu masyarakat kita yang dalam keadaan sakit atau mendapatkan musibah lainnya, apakah itu kebakaran, tertimpa rumah mereka tertimpa pohon dan lain sebagainya. Itulah kita nanti begitu sumbangan ini sudah kita terkumpul dalam jumlah yang dikatakan lumayan banyak, itu kita serahkan dan itu yang menjadi program semacam unggulan juga di Nagari Pematang Panjang. Apakah nanti itu bisa diserahkan langsung oleh wali nagari atau bisa melalui kepala jorong terkait. Jadi semacam kota infak yang kita siapkan di meja pelayanan umum, nanti setiap masyarakat yang berurusan ke kantor wali nagari memberikan sumbangan kepada masyarakat, artinya dari masyarakat membantu masyarakat Nagari sendiri. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang yang ingin kami tanyakan untuk kegiatan kita ke depannya, untuk kegiatan Nagari tahun 2023 ini, dari masing-masing kasih dan kaur itu kan punya program masing-masing. Iya, mereka Bagaimana dari Sekretaris Nagari dari program mereka ini tidak tumpang tindih, Iya. tidak. Baik, mungkin semacam ada kita bentuk sebuah ruang dari masing-masing pengelola kegiatan, baik itu kasih ataupun kaur sendiri yang mempunyai anggaran yang mereka kelola, itu ada kita buat semacam kalender kerja. Di dalam kalender kerja, masing-masing bidang ini menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di awal tahun ini. Contohnya di bidang pelayanan ataupun di bidang pemerintahan pendataan SDGs. Nah, nanti masing-masing bidang itu kita musyawarahkan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang akan bisa terdanai oleh baik itu oleh dana desa ataupun yang menggunakan ADN itu sendiri. Sebab
dari masing-masing pengelola kegiatan itu ada beberapa sumber, contohnya dana desa, kemudian ADN, dan juga ada dari DBH dan lain sebagainya. Jadi untuk antisipasi tidak tumpang tindihnya kegiatan dari masing-masing kasih ataupun pengelola kegiatan, karena titik tumpu daripada masing-masing pengelola kegiatan ini tetap arahnya kepada Kepala Jorong dan TU. Jadi supaya nanti tidak ada semacam image tidak baik daripada Kepala Jorong, tentu untuk meminimalisir masalah kita upayakan dengan kalender kerja masing-masing pengelola kegiatan ini. Begitu, Pak. Baik, Pak Sukri, demikian bincang-bincang singkat kita bersama Sekretaris Negari. Mudah-mudahan dari apa yang beliau programkan di Nagari Pematang Panjang, kita Dunsanak Nagari Pematang Panjang, khususnya Nagari Pematang Panjang, mari sama-sama kita dukung kegiatan Nagari ini, dan kita beranggapan segala macam bantuan yang belum kita dapatkan, mungkin kita masih dalam tahap pengusulan, barangkali pada tahun-tahun berikutnya nama kita akan dikeluarkan. Terima kasih Pak Sukri. Ya, sama-sama, Bincang-bincang Pak. kita pada malam hari ini mudah-mudahan banyak manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat Nagari Pematang Panjang. Dan saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.